Satunya kemenangan bagi Persija Pusat Mitra Olahraga dipetik ketika mereka berhadapan dengan kesebelasan Persija Tim. Mereka menang 4-0 Kabupaten Bandung, kalah 0-2 dari Persita Tangerang, dan juga kalah dengan skor yang sama melawan Bandung Raya, serta kalah 0-1 melawan Arema. Sementara inilah para pemain Persebaya yang akan diturunkan oleh pelatih Rusdi Bahalwan menghadapi Persija Pusat sore hari ini. Penjaga gawang Agus Murod Alfaridzi. Kita saksikan Mitra Olahraga tidak ada dua pemain pilar mereka, yaitu Aji Sal. Babak pertama nampaknya akan segera dimulai. Ya, Persija Pusat Mitra Olahraga. Dodi Saitapi sekarang. Latar tampilnya tadi Andy Hendrawarman. Masih para pemain Persija Pusat. Harisar Nasution tadi. Dia di Bobby Hood. Latar tampilnya dituju. Dipotong tadi oleh Kennedy, tetapi umpannya tidak cermat, tidak terkejar oleh pemain Persebaya, yaitu Yusuf Ekodono. Boyana Ceputra, Febriardi yang dituju, tidak terjangkau oleh Febriardi tadi. Kennedy sekarang yang menempati posisi Aji Santoso. Jackson Tiago yang dituju, halo oleh Andy Hendrawarman. Dodi Sahetan potong tadi oleh Eri Widianto. Carlos Kediro sekarang. Kennedy balik kepada Yusuf Ekodono, tapi tidak cermat umpan dari Yusuf Ekodono, dan kali ini Joseph Lemono tidak cermat pula dalam memberikan umpan Mitra Olahraga, sehingga lempar ke dalam untuk Persebaya tadi. Jackson Tiago, Carlos Danilo, masih Carlos. Kennedy, umpan silang, ada Jackson Tiago. Tidak cermat tadi, salah pengertian terjadi antara Yusuf Ekodono dengan Jackson Tiago. Sementara Kamarudin Betang mencoba melewati salah seorang pemain Persebaya tadi, yaitu Mursid Effendi. Inilah Mursid Effendi, tetapi tidak berhasil. Lempar ke dalam, patar tampungan tadi Kamarudin Betai. Pelanggaran dilakukan oleh Kennedy, tendangan bebas untuk Persija Pusat. Bola dihadapi oleh Patar Tambunan Mitra Olahraga. Sementara 3 pemain Persija Pusat, 4 pemain Persija Pusat berada di kotak penalti lawan. Sudah dilakukan tadi. Agus Murod Alfaridzi masih mampu memujuk bola di udara dengan baik tadi, mengantisipasi tendangan dari Patar Tambunan. Inilah Agus Murod Alfaridzi, pemain penjaga gawang berusia 22 tahun. Dalam tayangan lambat kita saksikan Patar Tambunan lakukan tendangan bebas langsung mengarah ke penjaga gawang Agus Murod. Persebaya kali ini oleh Eri Irianto, Hartono yang dituju, Reynolds Peter yang dicari tadi, tetapi nampaknya terlalu tajam umpan dari Hartono, tidak terkejar oleh Reynolds Peter. Inilah Reynolds Peter Mitra Olahraga, pemain berusia 22 tahun yang tadinya merupakan pemain Persegres Gresik. Eri Irianto tadi, Reynolds Peter, Kamarudin Betai yang dituju. Lemparan ke dalam untuk Persija Pusat. Oyoneke Putra, Yosef Lemono sekarang, dan pelanggaran dilakukan oleh Eri Irianto Mitra Olahraga terhadap legion asing dari Kamerun yang dimiliki Persija Pusat, Yosef Lemono. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana Eri Irianto tadi melakukan pelanggaran, menyikut dada dari Yosef Lemono. Inilah Yosef Lemono, pemain berusia 20 tahun yang sudah bangun kembali. Tendangan bebas nampaknya akan dilakukan oleh Yosef Lemono.
Joseph Lemono yang dituju adalah Zhang Babuaken. Patar Tambunan sekarang. Langsung ke Zhang Babuaken dan Agus Murad Alfarisi. Lebih dekat pada bola tadi. Joseph Lemono lepaskan tendangan langsung Joseph Lemono. Inilah Joseph Lemono yang baru saja kita saksikan tadi mencoba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Tapi arahnya masih menyamping di sebelah kanan gawang Agus Murad dalam tayangan lambat kita saksikan. Cukup keras tetapi belum akurat. Kennedy sekarang. Carlos De Milo yang sekarang nampak lebih kurus mitra olahraga. Yusuf Ekodono. Reynold Peters yang dituju. Hartono. Reynold Peter lagi. Mursyid Effendi. Masih Mursyid Effendi. Carlos De Milo yang dituju. Dihalang-halangi oleh Dodi Saitapi. Hartono lagi. Jackson Tiago melewati Mahruzar. Masih Jackson Tiago, tetapi kali ini kontrol bola dari Jackson tidak cepat. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Mahruzar Nasution, pemain yang berasal dari PS Sabi yang baru saja bergabung bersama Persija Pusat. Inilah Mahruzar. Tendangan bebas untuk Persebaya akan dilakukan oleh Eri Rianto nomor punggung 19, kapten kesebelasan yang memiliki tendangan bedek. Eri Rianto, Reynold tadi, Jackson Tiago sudah offside tampaknya Jackson Tiago. Inilah sang Mambalau. Tendangan gawang saja untuk Persija Pusat mitra olahraga. Dalam tayangan lambat kita saksikan Eri tadi dan posisi Jackson Tiago sudah offside. Sekali lagi dalam tayangan lambat kita bisa menyaksikan bagaimana posisi dari Jackson Tiago tadi mitra olahraga. Kembali The Dream Team Persebaya melakukan tekanan. Hartono sekarang. Salah umpan Hartono yang dituju Yusuf Ekodono tadi. Berbalik kali ini serangan dari Persija juga gagal. Hartono, Jackson Tiago coba melewati Mahruzar Nasution. Gagal Jackson melewati Mahruzar, tapi masih berusaha dia. Mulyanto Ciputra tadi. Joseph Laumono yang dituju tetapi terlalu tinggi. Mursyid Effendi. Eri Irianto. Carlos De Milo. Kennedy. Yusuf Ekodono. Kennedy lagi yang dituju. Kerjasama yang cukup baik antara Kennedy dan Yusuf Ekodono. Sliding tackle tadi dilakukan oleh pemain Persija Pusat mitra olahraga yaitu Luis Simus nomor punggung 14. Lemparan ke dalam untuk Persebaya akan dilakukan oleh Kennedy. Carlos De Milo. Kennedy lagi. Tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan tadi. Tendangan penjuru bagi Persebaya akan dilakukan oleh Carlos De Milo. Sementara itu 4 pemain ditambah Yusino menjadi 5 pemain Persebaya berada di kotak penalti Persija. Kita nantikan. Carlos De Milo, Reynold Peters, tetapi dihalau oleh Joseph Lemono. Lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Kennedy sekarang. Reynold Peters yang dituju. Pemain yang sudah mencetak 4 gol bagi Persebaya Surabaya di Liga Kansas. Tendangan gawang saja untuk Persija Pusat mitra olahraga. Kita saksikan awal babak pertama antara Persija Pusat melawan Persebaya berlangsung dalam tempo yang sedang-sedang saja. Bola lebih banyak dikendalikan atau dikuasai oleh pemain Persebaya, tetapi mereka masih agak sulit untuk menusuk lini pertahanan Persija Pusat.
Reynold Peters dihalang-halangi oleh Luisimus tadi, dibuang saja bola tadi oleh Luisimus, lemparan ke dalam untuk Persebaya. Sementara inilah Sunarto Sudropawiryo, Wali Kota Surabaya yang juga Ketua Umum Persebaya. Patar Tambunan, Dodi Sahitapi sekarang. Pemain yang sudah 2 musim bermain untuk Persija Pusat, digagalkan tadi oleh Carlos Gemilo. Berbalik kali ini tekanan dari Persebaya Surabaya. Carlos Gemilo, Eri Irianto, Hartono yang dituju, Anang Maruf, pemain termuda di kubu Persebaya dengan usia 20 tahun, tapi umpan dari Anang tadi dipotong oleh Luisimus. Inilah Luisimus Mitra Olahraga, stopper dari kesebelasan Persija Pusat. Luisimus lagi, lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Akan dilakukan oleh Hartono yang merupakan spesialisasi lemparan ke dalam. Inilah penonton yang dengan harap-harap cemas menyaksikan pertandingan ini. Anang Maruf sekarang langsung masuknya kepada Jackson Tiago, tetapi sudah terperangkap offside Jackson Tiago. Penyerang Persebaya berusia 28 tahun, sementara Zhang Mambalau, penjaga gawang dari Persija Pusat. Dodi Sahitapi yang dituju, langsung ke depan. Amarudin Betai, tetapi bola tidak terjangkau tadi. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Joseph Limono sehingga tendangan bebas untuk Persebaya. Ini adalah Eri Irianto, pemain berusia hampir 23 tahun. 23 Januari nanti Eri merayakan ulang tahunnya ke-23 di olahraga. Sampai saat ini dia mengoleksi 4 gol untuk Persebaya sepanjang 6 pertandingan. Carlos Gemilo sekarang, Yusuf Ekodono, Eri Irianto, Hartono, Reynold Peters, tidak cermat umpan kepala Reynold Peters tadi. Joseph Limono dipatahkan oleh Mursid Effendi. Ada Anang Maruf yang menggantikan peran ataupun posisi Pujo Sugiantoro. Carlos Gemilo, Reynold Peters sekarang coba melewati Luisimus, masih belum berhasil. Reynold Peters melakukan akselerasi tadi melewati 2 pemain Persija. Eri Irianto, Jackson Tiago yang dituju, dan pelanggaran tadi dilakukan oleh Yusuf Ekodono terhadap Andy Hendro Warman. Ini adalah Jackson Tiago. Untuk sementara dia tercatat sebagai top skor kompetisi Liga Kansas bersama Mahove Marcel dari Putra Samarinda yang sudah mengoleksi 7 gol. Sementara yang baru saja Anda saksikan tadi adalah Yusuf Ekodono. Kamarudin Betai, tidak cermat tadi Kamarudin. Febriardi Bobihu, Mulyanto Ciputra, Febriardi lagi sekarang. Dodi Sahitapi, pemain bertubuh mungil yang lincah. Tidak jelas tadi apakah Dodi ingin melepaskan tendangan langsung atau memberikan umpan, tetapi bola tanggung tadi dari Dodi Sahitapi langsung mengarah ke gawang Persebaya. Jackson Tiago dari Persebaya sekarang. Masih Jackson coba melewati 2 pemain lawan, gagal dia. Dodi Sahitapi, Zhang Babuaken yang dituju tadi, tetapi umpan dari Dodi tidak cermat. Jackson Tiago, Jackson lagi, Carlos Gemilo dipotong dengan baik oleh Mahbusar Nasution. Hadirnya Mahbusar Nasution dan Febriardi Bobihu di olahraga, pemain PSAB, memperkuat lini pertahanan dari Persija Pusat. Nedoran lagi dari Persebaya Surabaya. Hartono sekarang, Eri Irianto,
Reynolds Peter yang dituju dihalang-halangi oleh Simus. Gagal tadi Reynolds Peter mengontrol bola dengan baik. Masih 0-0 mitra olahraga, kedudukan antara kesebelasan Persija Pusat melawan Persebaya Surabaya. Anang Ma'ruf, pemain serba bisa, mantan pemain PSSI Primavera, mengangkat kaki terlalu tinggi tadi Eri Irianto mitra olahraga, sehingga dengan demikian tendangan bebas untuk Persija Pusat. Dodi Saitabi sekarang, masih Dodi, pemain yang hanya bertinggi 158 cm tapi memiliki mobilitas yang cukup baik. Tendangan penjuru bagi Persija Pusat mitra olahraga, merupakan tendangan penjuru kedua. Sementara yang kita saksikan adalah Kennedy, bek kiri dari Persebaya berusia 24 tahun yang biasanya hanya sebagai pemain cadangan. Patar Tambunan tadi, Zhang Babuaken, Joseph Limono. Tendangan kaki kiri dari Joseph Limono kembali masih menyamping di sebelah kanan gawang Persebaya yang dikawal oleh Agus Murad. Inilah Joseph Limono, pemain berusia 20 tahun mitra olahraga dengan tinggi 186 cm. Dia memiliki tendangan kaki kiri yang keras, tetapi dua kali tendangan jarak jauhnya tadi kita saksikan masih melenceng di sebelah kanan gawang Persebaya. Patar Tambunan sekarang, Zhang Babuaken, masih Zhang Babuaken, patar kembali, dipotong oleh Anang Ma'ruf. Carlos Gemelo, Yusuf Ekodono yang menjemput bola, masih Yusuf, umpan terobosan pada Reynolds maksudnya, tetapi dipotong tadi oleh pemain Persija Pusat. Mursid Effendi, Hartono sekarang, Eri Rianto, Hartono kembali yang dituju tetapi dipotong tadi oleh Mulyanto Ciputra. Kamarudin Betai mencoba melewati Mursid Effendi, belum berhasil usaha dari Kamarudin Betai. Inilah Mursid Effendi dan inilah Kamarudin Betai. Tendangan penjuru yang ketiga untuk Persija Pusat mitra olahraga TV akan dilakukan oleh Patar Tambunan yang nampaknya merupakan spesialis tendangan penjuru bagi Persija Pusat. Sementara 4 pemain Persija Pusat berada di kotak penalti. Patar Tambunan dibuang tadi oleh Justino Pinheiro, stopper Brasil dari Persebaya mitra olahraga berusia 29 tahun. Inilah Justino yang baru di Liga Kansas ini bergabung dengan Persebaya, yang nampaknya diinstruksikan untuk menjaga atau mengawal Zhang Babuaken. Tendangan penjuru keempat bagi Persija Pusat, Febriardi, Zhang Babuaken tapi kembali dibuang oleh Justino Pinheiro. Inilah Justino Pinheiro dengan tinggi 183 cm, memang dia ideal sebagai stopper mitra olahraga. Kita saksikan bagaimana pengawalan ketat dilakukan oleh Justino terhadap Zhang Babuaken. Sementara tendangan penjuru lagi untuk Persija Pusat, Dodi Saitapi dihalau oleh Agus Murad. Tendangan langsung dan Kamarudin Betai hampir saja menjebol gawang Persebaya mitra olahraga setelah sontekan kakinya tadi mengejutkan penjaga gawang Agus Murad. Dalam tayangan langsung kita saksikan bagaimana kemelutan terjadi di depan gawang Agus Murad. Dan Kamarudin Betai dengan sontekan yang pelan hampir saja membobol gawang Persija atau Persebaya.
Lempar ke dalam untuk Persija Pusat. Kamarudin Beta yang dituju dihalang-halangi oleh Anang Maruf. Lempar ke dalam kali ini untuk Persebaya. Anang Maruf. Jackson Tiago yang harus menyebut bola. Yusuf Eko Dono. Jackson Tiago kembali. Jackson melewati Andy Hendra Warman. Umpan tarik masuknya Carlos Gemelo yang dituju tetapi dipotong oleh Dodi Said tadi. Anang Maruf. Tidak cermat kontrol Anang Maruf. Kembali Anang Maruf. Carlos Gemelo. Hartono. Pemain bertubuh jangkung dengan tinggi 178 cm. Dipotong oleh Zhang Mambalau tadi. Umpan silang dari Hartono terlalu dalam. Lebih dekat pada penjaga gawang Zhang Mambalau. Inilah Zhang Mambalau. Serangan dari Persija Pusat lewat Dodi Said tadi. Kamarudin Betai yang dituju. Kawal dengan baik oleh Hartono. Masih Kamarudin Betai. Lepaskan umpan tarik tadi tetapi diblok dengan baik oleh Hartono. Eri Irianto sekarang. Yusuf Eko Dono. Lemparan ke dalam untuk Persebaya. Jackson Tiago. Tidak cermat Jackson. Masih ada Anang Maruf. Mursyid Effendi sekarang. Yusuf Eko Dono. Jackson Tiago. Reynolds Peter yang dituju dihalang-halangi oleh Luis Simus. Belakang. Yusuf Eko Dono sekarang. Umpan Yusuf tadi masuknya ditujukan kepada Jackson Tiago tetapi dipotong oleh Andy Hendra Warman. Zhang Babuaken. Joseph Limono sekarang. Coba melewati Hartono. Gagal kali ini Joseph dan melakukan pelanggaran. Eri Irianto sekarang. Reynolds Peter yang dituju. Mitra olahraga nampak kesuksesan Persebaya di babak pertama ini belum mampu menampilkan karakter permainan yang sesungguhnya dengan umpan-umpan pendek yang cepat sementara pelanggaran yang baru saja dilakukan oleh Joseph Limono. Ya, Joseph Limono melakukan pelanggaran dan dipanggil oleh wasit. Nampaknya kartu kuning. Ya, Joseph Limono diberikan kartu kuning dan merupakan kartu kuning pertama dalam pertandingan ini. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana pelanggaran tadi dilakukan oleh Joseph Limono terhadap kapten kesebelasan Persebaya Eri Irianto. Inilah Joseph Limono, pemain berusia 20 tahun. Ditandu keluar lapangan pertandingan Mitra Olahraga TV Eri Irianto, kapten kesebelasan. Sementara tendangan bebas untuk Persebaya akan dilakukan oleh Carlos Gemelo. Mursyid Effendi, Carlos Gemelo kembali. Offside. Yusuf Eko Dono terperangkap offside. Inilah penerima kartu kuning pertama dalam pertandingan ini, Joseph Limono, Mitra Olahraga TV. Patar Tambunan sekarang. Persija Pusat mencoba membangun serangan. Sementara salah seorang pemain Persebaya tergeletak. Pemain dengan nomor punggung 16 Justino Penhero. Nampaknya dia juga akan ditandu keluar lapangan permainan sehingga dengan demikian sudah dua pemain yang mengalami cedera. Yang pertama tadi adalah Eri Irianto yang juga belum masuk ke lapangan pertandingan kembali, dan Justino kali ini tengah ditandu ke luar lapangan pertandingan Mitra Olahraga. Inilah pelatih Rusdi Bahalwan.
Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana perebutan bola tadi terjadi antara Justino dengan Zhang Babuaken, dan nampaknya tertindih ketika Justino jatuh di lapangan. Anda bisa bayangkan tubuh raksasa dari Zhang Babuaken yang tinggi besar menindih Justino sehingga Justino tadi harus ditandu keluar lapangan pertandingan. Inilah Zhang Babuaken tadi, latar tambunan dituju Dodi Sahetabi, katakan oleh anak baru. Pelanggaran dilakukan oleh Zhang Babuaken, kartu kuning kedua. Terlihat jelas olahraga TV bagaimana Zhang Babuaken tadi mengambil bola dengan kaki yang ya jelas sekali kita saksikan posisi kaki dari Zhang Babuaken yang sangat berbahaya jika membentur kaki Eri Irianto tadi yang sudah kembali memasuki lapangan, sehingga dengan demikian tempat wasit memberikan kartu kuning pada Zhang Babuaken. Persija Pusat sudah menerima 2 kartu kuning, sementara Justino sudah memasuki lapangan pertandingan kembali meski agak kencang-kencang. Jackson Tiago tadi Eri Irianto, masih Eri, Yusuf Ekodono yang dituju, Yanto Ceputra, Joseph Lemono, Amar Tambunan, Dodi Sahetabi, Febriardi Bobiru tadi kembali pada Dodi Sahetabi. Serangan dari Persija Pusat, Zhang Babuaken yang dituju. Febriardi tidak cermat mengontrol bola tadi. Persebaya Surabaya kini melalui Carlos Gemilo yang merupakan pengatur serangan dari kesebelasan Persebaya. Hartono, Jackson Tiago yang dituju terlalu tajam. Luis Simus, dicuri tadi bola oleh Jackson Tiago dari kaki Luis Simus, dan tendangan penjuru bagi Persebaya di olahraga. Inilah Luis Simus, salah satu stopper dari kesebelasan Persija Pusat. Carlos Gemilo akan melakukan tendangan penjuru bagi Persebaya, sementara 5 pemain Persebaya berada di kotak penalti Persija. Carlos Gemilo, Eri Irianto, dipatahkan oleh Patar Tambunan Persija Pusat kali ini. Dodi Sahetabi, pemain kelahiran Ambon usia 28 tahun yang juga pernah bermain untuk Persija Timur. Febriardi Bobiru, cukup bagus kerjasama Joseph Limono sekarang. Kamarudin Butai, kecepatan dari Kamarudin Butai yang sebetulnya merupakan senjata dia ini sudah mulai hilang. Carlos Gemilo, Persebaya coba melakukan serangan tapi pelanggaran dilakukan oleh Joseph Limono. Hartono sekarang, Jackson Tiago, ala umpan Jackson. Zhang Babuaken yang harus turun ke belakang untuk menjemput bola. Joseph Limono yang dituju, di sana ada Hartono. Anang Maruf sekarang, Carlos Gemilo. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Zhang Babuaken. Yusuf Ekodono sekarang, salah umpan Jackson Tiago. Salah pengertian dilakukan oleh 2 pemain Persija Pusat Mitra Olahraga ketika ingin menghalau serangan atau bola dari kaki Yusuf Ekodono tadi. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana pelanggaran tadi dilakukan. Sementara Persija Pusat
melakukan serangan offside Joseph Lemono. Inilah Joseph Lemono, pemain asal Kamerun yang ditransfer oleh kubu Persija Pusat Mitra Olahraga dengan bebas transfer dan digaji sekitar 2.200.000 per bulannya. Kennedy sekarang dihalau tadi oleh Lucius. Joseph Lemono, Mulyanto Ciputra. Joseph Lemono kembali, dihalang-halangi oleh Anang Maruf. Zhang Baboaken yang dituju tetapi tidak terjangkau lagi. Carlos Gemelo, Yusuf Ekodono, Eri Irianto, Reynold Peter yang dituju. Ragu-ragu penjaga gawang Zhang membalau tadi untuk maju ke depan, sehingga libero Andy Hendra Warman harus melakukan sliding tackle. Dalam tayangan lambat kita saksikan Mitra Olahraga TV. Ragu-ragu penjaga gawang Zhang membalau tadi. Tendangan penjuru untuk Persebaya dilakukan oleh Carlos Gemelo. Masih belum berhasil serangan dari kesebelasan Persebaya Surabaya. Eri Irianto tadi, Hartono, Justino Pinheiro, lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Mitra Olahraga Persebaya Surabaya memang nampak sekali belum menemukan penampilan terbaik mereka. Kesalahan umpan dan salah pengertian sering terjadi di antara para pemain, terutama di lini tengah dan lini depan. Sementara itu Persija Pusat kita saksikan membangun serangan lewat Kamarudin Betai. Zhang Baboaken lepaskan tendangan atau memberikan umpan tidak jelas. Ada informasi yang menarik bagi Anda Mitra Olahraga. Zhang Baboaken ini adalah pemain yang di pertandingan ini dijadikan semacam atau diuji keterampilan dan keberaniannya. Apakah dia masih layak untuk dimanfaatkan atau dipakai di kubu Persija Pusat atau tidak. Jadi inilah ajang penentuan bagi Zhang Baboaken untuk bisa bermain di Persija Pusat seterusnya atau hanya sampai pada pertandingan kali ini. Zhang Baboaken sekarang lepaskan tendangan langsung tadi maksudnya Zhang Baboaken, tetapi membentur kaki dari Kennedy. Kennedy sekarang, Mursyid Effendi, Hartono, Yusuf Ekodono, masih Yusuf Ekodono, balik kepada Hartono, Yusuf lagi. Kali ini dipotong oleh Mulyanto Ciputra dan serangan balik dari Persija Pusat lewat Joseph Lemono. Offside yang Baboaken terperangkap offside. Inilah Zhang Baboaken, main yang lebih mirip pemain bola basket dengan tinggi 191 cm Mitra Olahraga. Memang nampak lamban. Tetapi Persija Pusat tidak memiliki seorang striker yang membahayakan, sehingga kehadiran Zhang Baboaken ini diharapkan akan mampu mempertajam serangan dari Persija Pusat. Hartono, Persebaya kali ini Reynold Peters, tidak cermata di Reynold Peters. Peluang emas tadi dimiliki oleh Reynold Peters. Mitra Olahraga, inilah Reynold Peters yang mencetak gol penentuan ketika
kesebelasan PON Jawa Timur merebut medali emas pada PON ke-14 yang lalu. Jackson Tiago sekarang lepaskan tendangan. Bagaimana cukup ketatnya lini pertahanan dari Persija untuk menghalau dan menjaga daerahnya mitra olahraga. Mereka menerapkan strategi man-to-man marking atau penjagaan perseorangan, tapi suatu saat juga menerapkan penjagaan daerah atau zonal marking. Inilah Reynolds Peters yang menyanyiakan peluang tadi. Peluang emas dimiliki oleh Reynolds Peters mitra olahraga untuk menjebol gawang Zhang Mambalao, tetapi tidak cermat tadi kontrolnya sehingga dia gagal mengontrol bola dengan baik. Joseph Lemono, Mulyanto Ciputra, Amarudin Betai, bola dibuang oleh Anang Maruf, lemparan ke dalam untuk Persija Pusat. Kembali lemparan ke dalam untuk Persija Pusat. Febriardi Bobihu sekarang. Dodi Saitapi, Atar Tambunan. Cukup bisa mengimbangi permainan dari Persebaya para pemain Persija Pusat di olahraga. Heri Irianto, Yusuf Ekodono, Heri Irianto kembali, Yusuf, Jackson Tiago, Carlos Gemelo, Heri Irianto, kembali salah pengertian terjadi di antara para pemain Persebaya. Mitra olahraga, kami melihat ketidakhadiran 3 pemain pilar Persebaya, yaitu Budi Subiantoro, kemudian juga Khairil Anwar yang mendapat hukuman 2 akumulasi kartu kuning, juga Aji Santoso, cukup mempengaruhi kerjasama antar pemain, di mana Persebaya, para pemain Persebaya nampaknya tidak bisa memaksimalkan kerjasama antar lini, sehingga yang terlihat lini tengah dengan lini depan agak terputus. Seringkali kita saksikan Jackson Tiago dan Reynolds Peters harus menjemput bola atau berada di lini tengah, sehingga dengan demikian sulit untuk mencari peluang bagus untuk menjebol gawang Persija Pusat. Lemparan ke dalam untuk Persija. 37 menit 36 detik pertandingan babak pertama berlangsung 0-0 kedudukan Persija Pusat melawan Persebaya dalam lanjutan kompetisi Liga Kansas Wilayah Barat. Reynolds Peter, Carlos Gemilo sekarang. Carlos Gemilo lagi. Handsball nampaknya Tatar Tambunan sedikit di luar kotak penalti. Dan kalau dalam tendangan bola mati seperti ini dimaksimalkan oleh Persebaya, yang biasanya akan dilakukan kalau tidak oleh Carlos Gemilo, oleh Heri Irianto. Dalam tayangan lambat kita saksikan di olahraga TV bagaimana handsball tadi dilakukan oleh Tatar Tambunan, kapten kesebelasan. Bola dihadapi oleh Carlos Gemelo dan juga Heri Irianto. Perkara pagar hijau dilakukan oleh para pemain Persija Pusat. Heri dan Carlos sudah bersiap-siap. Sementara Yusuf Okododo juga belum dilakukan mitra olahraga. Heri Irianto masih melambung di atas besar gawang Persija yang dikawal oleh Zhang Mambalao. Sementara Dodi Saitapi tadi melakukan konsultasi sejenak, bukan dengan psikolog tetapi dengan penjaga gawang Zhang Mambalao. Dalam tayangan lambat kita saksikan barangkali pandangan Zhang Mambalao terhalang oleh
Dodi Sahetabi. Zhang Babuaken, Kamarudin Bete sekarang. Dodi Sahetabi, Kamarudin lagi, tidak cermat. Mursyid Effendi, Carlos Gemelo, masih Carlos. Mursyid Effendi, Carlos Gemelo, Artono yang dituju. Jackson Tiago, Carlos Gemelo, Jackson Tiago yang dituju. Gagal lagi serangan dari Persebaya Mitra Olahraga. Nampak sekali mereka jarang melakukan aksi individu atau akselerasi, baik Jackson Tiago ataupun Reynolds Peter. Sementara satu pemandangan yang cukup menarik tadi kita saksikan, duel antara Zhang Babuaken dengan Lucino Panhera. Luisimus, Yosef Limono, masih Yosef, lepaskan tendangan spekulasi, jauh sekali dari bidang sasaran. Inilah Yosef Limono. Sudah 3 kali kami mencatat dia mencoba melepaskan tendangan spekulasi dari jarak jauh, tapi ketiganya tidak ada yang langsung mengarah ke gawang. Bahkan tendangan yang ketiga tadi jauh dari bidang sasaran. Yusuf Ekodono sekarang Persebaya coba melakukan tekanan, tetapi agak monoton tekanan yang dilakukan oleh Persebaya dengan umpan-umpan lambung menyilang ke arah gawang. Sementara serangan demikian nampaknya juga dibaca oleh para pemain belakang Persija Pusat yang dikoordinir oleh Andy Hendrawarman. Atar Tambunan kapten kesebelasan. Febriadi Bobi Hutadian dituju tetapi salah pengertian. Yusuf Ekodono, Eri Irianto, Yusuf Ekodono lagi. Posisi Yusuf Ekodono adalah penyerang Mitra Olahraga atau penyerang kedua, second striker. Tetapi nampaknya dalam pertandingan ini lebih berfungsi sebagai gelandang. Reynolds Peter tadi yang dituju lebih dekat pada penjaga gawang Sang Mambalau yang sering sekali membuat aksi-aksi Mitra Olahraga TV. Inilah Zhang Mambalau. Yusuf Ekodono tadi, Reynolds Peters yang dituju. Kita saksikan monoton Mitra Olahraga, bangunan serangan yang dilakukan oleh Persebaya. Carlos sekarang, Reynolds Peters yang dituju, dikawal tidak tanggung-tanggung oleh 2 pemain sekaligus, Andy Hendrawarman dan nomor punggung 18 dari Persija Pusat yaitu Mulyanto C. Putra. Inilah Mulyanto C. Putra, sementara sedang bersiap diri adalah Uston Nawawi yang menggantikan Yusuf Ekodono. Sekali lagi Uston Nawawi nomor 9 menggantikan Yusuf Ekodono nomor punggung 12. Uston Nawawi, barangkali Anda masih ingat Mitra Olahraga, merupakan mantan pemain PSSI Bareti yang juga berasal dari Persebaya Junior. Sebelum berangkat ke Bukit Tafaruni, dia sempat digembleng selama 1 musim kompetisi di Italia untuk mengikuti kompetisi Bareti. Tendangan penjuru untuk Persebaya akan dilakukan oleh Carlos Gemelo. Sementara 5 pemain Persebaya berada di kotak penalti Persija. Jackson Tiago, terlalu tinggi nampaknya bola tadi bagi Jackson Tiago sehingga posisinya sulit untuk melakukan sundulan. Inilah Yusuf Ekodono Mitra Olahraga, pemain berusia 29 tahun yang lahir dan besar di Persebaya, kemudian sempat main juga di kesebelasan
Mitra ketika itu, Mitra Surabaya juga sempat di PSM Ujung Pandang sebelum kembali lagi ke kandangnya Persebaya Surabaya dalam usianya yang 29 tahun. Jackson Tiago sekarang, Eri Irianto, Carlos Gemilo, Reno Peter yang dituju, cukup berbahaya Mitra Olahraga TV. Untung di sana masih ada Andy Hendra Warman yang menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Baru saja terjadi kemelut tadi di depan gawang Zhang Mambalau. Serangan kembali dari Persebaya sekarang. Satu tendangan langsung dilakukan tadi oleh Uston Nawawi yang baru saja masuk menggantikan Yusuf Ekodono. Dalam tayangan lambat kita saksikan Mitra Olahraga TV bagaimana kemelut tadi terjadi, dan penjaga gawang Zhang Mambalau sudah out of position, tetapi Andy Hendra Warman masih menjadi penyelamat bagi timnya dari ancaman kebobolan dari Persebaya Surabaya. Kennedy sekarang. Inilah Luis Simus Mitra Olahraga, pertandingan sudah memasuki injury time, kedudukan masih 0-0. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Uston Nawawi, pemain muda berusia 18 tahun. Uston dan Mitra Olahraga bersama dengan itu berakhir pula pertandingan babak pertama antara kesebelasan Persija Pusat melawan Persebaya, di mana kedudukan 0-0. Baiklah, sambil kita menantikan babak ya, kick off babak kedua sudah dimulai Mitra Olahraga. Hartono sekarang, Jackson Tiago tadi, Reno Peter, Uston Nawawi. Uston Nawawi lagi maksudnya, Jackson Tiago, tidak cermat kontrol dari Jackson Tiago. Eri Irianto, Reno Peter, Hartono, Reno Peter lagi yang dituju, terjatuh Reno Peter, dan pelanggaran tadi dilakukan oleh Mulyanto C. Putra. Tendangan bebas untuk kesebelasan Persebaya Mitra Olahraga. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana terjadinya pelanggaran tadi. Ya, mengambil kaki Reno Peter. Carlos Gemilo akan melakukan tendangan bebas ini, sementara 6 pemain Persebaya ada di kotak penalti lawan, dan satu sundulan tadi masuk. Yusino Pinheiro menjebol gawang Zhang Mambalau Mitra Olahraga, sekaligus mengubah kedudukan menjadi 1-0. Pemain berusia 29 tahun yang posisinya sebetulnya sebagai seorang stopper, tetapi ketika kesebelasannya mendapatkan tendangan bebas atau tendangan penjuru, maka Yusino dengan cepat dia membantu serangan dari kesebelasannya untuk mengambil bola atas. 1-0. Babak kedua baru berlangsung 2 menit. Dalam tayangan lambat kita saksikan Mitra Olahraga, sundulan dari Yusino Pinheiro gagal di blok atau diredam oleh penjaga gawang Zhang Mambalau. Sundulan yang menyudut dan memang sulit Mitra Olahraga. Bagus sekali tadi gol yang diciptakan oleh Yusino Pinheiro. 1-0 untuk Persebaya, yang ditingkahi juga dengan kegembiraan ofisial dari Persebaya yang berada di sisi lapangan. Sementara serangan dari Persija Pusat tidak cermat tadi, umpan yang dilepaskan oleh Joseph Limono. Sekali lagi gol tadi diciptakan oleh Yusino Pinheiro Mitra Olahraga.
pemain asal Brasil yang baru di Liga Kansas ini memperkuat Persebaya. Dia lahir di Rio de Janeiro, berusia 29 tahun dengan tinggi 181 cm. Persebaya yang coba meningkatkan tempo permainan di babak kedua, membangun serangan kembali, lemparan ke dalam untuk Persebaya. Jackson Tiago tadi. Latar Tambunan. Lemparan ke dalam untuk Persija Pusat. Lakukan kapten kesebelasan Latar Tambunan. Yosef Limono tidak cepat mengontrol bola tadi. Mursid Effendi. Reynold Peters yang dituju. Bagus sekali umpan 1-2 dari kesebelasan Persebaya. Carlos de Melo sekarang. Usto Nawawi. Hartono yang ikut membantu serangan. Jackson Tiago yang dituju tetapi dipatahkan tadi oleh Mahruzar Nasution. Mursid Effendi tadi salah umpan Mursid. Latar Tambunan, pemain berusia 31 tahun yang juga sempat memperkuat PSSI Garuda 1. Ini adalah Justino, pencetak gol pertama bagi Persebaya. Persija Pusat mencoba membangun serangan, tapi dihalau tadi oleh Anang Maruf yang kali ini ditempatkan oleh pelatih Rusdi Bahlawan sebagai libero atau sweeper, menggantikan posisi Begio Sugiantoro. Inilah Anang Maruf, pemain dengan usia 20 tahun di olahraga, sempat juga bermain di tim nasional senior. Dan Yosef Lemono. Lemparan ke dalam untuk Persija Pusat akan dilakukan oleh Yosef Lemono. Langsung ke depan gawang, Zang Boboaken tadinya dituju dan berbahaya. Bagus di sana posisi penjaga gawang Agus Murad Putra Olahraga, berada dalam posisi yang ideal sehingga mampu tadi membaca arah bola dari kaki Kamarudin Betai. Dalam tayangan lambat kita saksikan satu kemelut yang terjadi di depan gawang Persebaya tadi. Sundulan dari Dedi Saitapi dan baik Kamarudin Betai ataupun Zang Babuaken gagal memanfaatkan peluang. Zang Babuaken tadi, Kamarudin yang dituju, belum berhasil serangan dari Persija Pusat. Persebaya kali ini. Reynold Peter tadi gagal masuknya memberikan umpan pada Hartono, tetapi posisi Hartono masih di belakang sehingga bola tadi tidak terkejar. Wesimu sekarang. Mursid Effendi, Persebaya kali ini mencoba melakukan tekanan. Carlos de Melo, Jackson Tiago, Carlos lagi. Dibuang tadi oleh pemain Persija Pusat Yanto Cipitra. Carlos de Melo sekarang. Hartono, kembali Persebaya mitra olahraga yang unggul 1-0. Menekan lini pertahanan dari Persija, salah umpan dari Usto Nawawi. Eri Rianto dicuri bola oleh Kamarudin Betai. Carlos de Melo sekarang. Usto Nawawi atau Reynold Peters dibuang oleh pemain Luis Simus dari Persija Pusat. Ini adalah Luis Simus, pemain belakang dari Persija Pusat, sementara lemparan ke dalam. Rusdi Bahalwan, pelatih dari Persebaya Surabaya, mantan pemain nasional yang juga mantan pemain Persebaya. Zang Mambalau, penjaga gawang yang masih berusia muda, baru 18 tahun mitra olahraga. Dia digaji oleh Persija Pusat sekitar $1.000 atau Rp2.200.000. Latar Tambunan, Dodi Saitapi dihalau tadi oleh Mursid Effendi. Latar Tambunan lagi, Febriardi Bobihu, tetapi kontrol yang tidak cermat. Satu adegan yang cukup membahayakan dari Febriardi tadi.
Mahruzar Nasution sekarang. Uston Nawawi, Kennedy. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Yosef Lemono yang sudah memperoleh kartu kuning mitra olahraga terhadap Kennedy. Tendangan bebas untuk Persebaya Surabaya. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana pelanggaran tadi dilakukan oleh Yosef Lemono. Inilah Kennedy, pemain berusia 24 tahun. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Carlos Gemilo. 4 pemain Persebaya ada di kotak penalti lawan. Satu bola yang lepas tadi. Uston Nawawi mitra olahraga. Hartono sekarang cukup berbahaya. Jackson Tiago. Oh, satu kesempatan untuk Persebaya datang sekali lagi. Tidak handball. Hartono tadi 1-9 dari Uston Nawawi. Scrimmage atau kemelut di depan gawang Zang Mambolau ketika bola tadi terlepas dari pelukan penjaga gawang asal Kamerun, tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Uston Nawawi, Jackson Tiago ataupun oleh Reynold Peter. Belum mengubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk The Dream Team Persebaya Surabaya. Gol tadi diciptakan oleh Justino Pinheiro. Dalam tayangan lambat kita saksikan mitra olahraga bagaimana scrimmage tadi terjadi. Bola tadi dipotong oleh Zang Mambalao tapi terlepas. Kita saksikan, dan di sana ada Uston Nawawi yang langsung melepaskan tendangan tetapi masih membentur tubuh Luis Simus. Ada Hartono melakukan umpan tarik tetapi di sana dipotong oleh pemain Persija dan tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain Persebaya. Kartu kuning mitra olahraga untuk Fatar Tambunan yang dengan sengaja tadi menahan bola dengan tangannya, tidak nampak dalam layar kaca Anda. Kartu kuning, dan ini merupakan kartu kuning ketiga semuanya buat pemain Persija Pusat. 3 kartu kuning dikeluarkan dari kantong wasit Mulyana Subandi dalam pertandingan ini. Ketiganya untuk pemain Persija Pusat. Tendangan bebas untuk Persebaya. Kennedy langsung ke depan, terlalu tinggi bagi Reynold Peters dan lebih dekat pada penjaga gawang Zang Mambalou. Fatar Tambunan yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Andy Hendrawarman, Luis Simus, Dodi Sayetabi tadi, Febriardi yang dituju. Salah umpan Febriardi. Lemparan ke dalam untuk Persija. Dilakukan tadi oleh Fatar Tambunan. Pelanggaran dilakukan oleh Kennedy tadi yang menarik badan dari Joseph Lemono. Ini adalah Kennedy, pemain dengan usia 24 tahun dengan tinggi badan sekitar 168 cm. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana pelanggaran tadi dilakukan Kennedy terhadap Joseph Lemono. Tendangan bebas untuk Persija. Inilah Fatar Tambunan, pemain berusia 31 tahun, mantan pemain nasional mitra olahraga. Fatar Tambunan, Zang Mamboken, masih belum juga ada pemain Persija Pusat yang siap mengantisipasi sundulan dari Zang Mamboken tadi. Kembali kali ini tekanan dari Persebaya. Dodi Sayetabi, Febriardi, Dodi lagi. Amarudin yang dituju, Justino Pinheiro menghalau bola. Jackson Tiago dihalang-halangi oleh Fatar, masih Jackson Tiago. Sliding tackle tadi dilakukan oleh Mahruzar Nasution. Eri Irianto datang membantu sekarang. Uston Nawawi, Reynold Peters harus bekerja keras para pemain Persija mitra olahraga untuk meredam serangan yang dilakukan oleh para pemain Persebaya.
di mana para pemain Persebaya di babak kedua ini menaikkan tempo permainan. Dan kita saksikan Patar Tambunan yang baru saja memperoleh kartu kuning. Para pemain Persebaya juga berhasil memperbaiki jalinan kerjasama antar lini mereka, sehingga pertandingan babak kedua ini mereka tampil lebih baik dan terbukti mereka mampu mencetak sebuah gol lewat Justino Pinheiro. Sebagai informasi bahwa gol yang diciptakan oleh Justino Pinheiro tadi merupakan gol pertama bagi pemain asal Brasil Justino Pinheiro yang sudah berusia 29 tahun. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana terjadinya pelanggaran dilakukan oleh Joseph Lemono terhadap Kennedy. Inilah Kennedy yang nampak masih tergeletak mitra olahraga. Justino tadi tidak cermat. Justino melakukan tendangan bebas tadi. Joseph Lemono dipotong oleh Eri Rianto. Joseph Lemono lemparan ke dalam untuk Persija Pusat. Patar Tambunan, Joseph Lemono sekarang coba dihalang-halangi oleh Kennedy. Bola tadi keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Persija. Tendangan penjuru untuk Persija Pusat Mitra Olahraga di babak kedua ini, di mana kedudukan 1-0 untuk Persebaya Surabaya. Akan dilakukan oleh Patar Tambunan, sudah dilakukan tadi. Zhang Boboyakan dan Kamarudin Betai berhasil menjebol gawang Persebaya sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di Mitra Olahraga TV. Memanfaatkan umpan dari Zhang Boboyakan tadi. 1-1 Kamarudin Betai, pemain berusia 32 tahun yang sudah lama tidak memperkuat Persija Pusat. Dalam tayangan lambat kita saksikan tadi bagaimana proses terjadinya gol ke gawang Agus Murad. Berawal dari tendangan penjuru yang diambil oleh Patar Tambunan. Inilah Patar Tambunan yang mengambil tendangan penjuru. Disundul oleh Zhang Boboyakan dan diteruskan oleh Kamarudin Betai, mengubah kedudukan menjadi 1-1. Gol dari Kamarudin Betai tadi Mitra Olahraga Antv dicetak pada sekitar menit 15 babak kedua. Persebaya kali ini mencoba untuk melakukan tekanan lewat Iston Nawawi. Reno Peters yang dituju. Hartono sekarang. Jackson Tiago yang dituju. Carlos de Melo sudah memiliki kesempatan. Jackson Tiago juga dikawal secara ketat oleh Mahruzar Nasution Mitra Olahraga. Inilah Mahruzar Nasution, pemain berusia 24 tahun dari CS Sabri yang baru ada pertandingan memperkuat Persija Pusat. Sementara tendangan penjuru untuk Persebaya sudah dilakukan tadi. Eri Rianto, Hartono sekarang dihalau tadi oleh Zhang Boboyakan. Lemparan ke dalam untuk Persebaya akan dilakukan oleh Hartono. Reno Peters yang dituju. Kita saksikan bagaimana Zhang Boboyakan Mitra Olahraga harus juga membantu pertahanan. Zhang Boboyakan sekarang. Kamarudin Betai yang dituju lebih dekat pada Justino. Iston Nawawi, Persebaya kembali melakukan tekanan. Jackson Tiago yang dituju tetapi di sana lebih dekat pada jaga gawang Zhang Mambalau. Mitra Olahraga, gol yang dicetak oleh Kamarudin Betai pada sekitar menit ke-15 tadi
merupakan gol pertamanya bagi Kamarudin sejak memperkuat Persija Pusat di kompetisi Liga Kansas. Jadi 2 gol yang tercipta baik oleh Persebaya ataupun oleh Persija merupakan gol pertama bagi Justino juga bagi Kamarudin Ketam. Atar Tambunan yang coba mengejar bola tadi tapi tidak terkejar. Ini adalah Kamarudin Ketam yang mencetak gol balasan bagi Persija tadi. Tangan lagi dari Persebaya. Heri Irianto. Kennedy. Masih Kennedy. Berbenturan tadi Mitra Olahraga TV dengan Atar Tambunan. Dan nampak di layar kaca Atar Tambunan dan juga Kennedy mengalami kesakitan. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana tadi perebutan bola terjadi antara Kennedy dengan Atar Tambunan. Keduanya terjatuh dan Kennedy juga Atar Tambunan masih belum bangun. Atar Tambunan nampaknya harus ditandu keluar lapangan pertandingan. Babak kedua Mitra Olahraga TV berlangsung sekitar 14 menit. Maksud kami 19 menit. Uston Nawawi tadi, Jackson Tiago yang dituju. Serangan dari Persebaya, Hartono datang membantu sekarang. Satu tendangan first time dari Jackson Tiago tadi masih belum tepat ke bidang sasaran. Kennedy sudah memasuki lapangan pertandingan kembali di olahraga. Itulah Jackson Tiago yang melakukan tendangan first time tadi. Kita saksikan dalam tayangan lambat bagaimana peluang dimiliki tadi oleh Persebaya. Dan Jackson Tiago sudah berusaha untuk melakukan tendangan first time setengah salto tetapi belum mampu membobol gawang Zhang Mambalau untuk kedua kalinya. Masih sama kuat 1-1 kedudukan Persija Pusat melawan Persebaya Surabaya. Marusar Nasution, Febriardi Bobihi sekarang. Tidak cermat Febriardi tadi melakukan atau melepaskan umpan masuknya kepada Joseph Lemono. Lemparan ke dalam untuk Persija Pusat. Atar Tambunan, kapten kesebelasan. Sang Babuaken yang dituju. Di sana ada Anang Ma'ruf. Hartono. Anang Ma'ruf lagi. Tidak cermat. Rudi Saitapi, umpan terobosan tadi masuk kepada Kamarudin Ketam. Jackson Tiago yang dituju. Lalu cepat lagi bola tadi di olahraga sehingga Jackson Tiago tidak mampu membantu bola. Sementara kita saksikan Bejo Sugiantoro tengah melakukan pemanasan di olahraga. Kita tunggu siapakah yang akan digantikan oleh Sugiantoro. Sementara Persebaya mendapatkan tendangan tembus akan dilakukan oleh Uston Nawawi. 5 pemain Persebaya berada di kotak penalti lawan. Uston Nawawi masih belum berhasil. Hartono yang kali ini beroperasi di sebelah kiri. Joseph Lemono. Sang Babuaken yang dituju. Coba melewati Sugiantoro atau Mursid Effendi. Ya, dan pergantian pemain terjadi. Kennedy ditarik keluar oleh pelatih Rusdi Balwan.
dan digantikan oleh Sugiantoro, pemain dengan nomor punggung 5 berusia 19 tahun mitra olahraga. Pergantian pemain dari kesebelasan Persibaya. Inilah Sugiantoro. Nomor punggung 14 keluar, masuk nomor Latar punggung Tambunan 5. dihalau oleh Justino. Dodi Saitapi tadi langsung mengarah ke gawang Agus Murad Alfarici. Mitra olahraga Antv dengan digantikannya Kennedy, maka posisi bek kiri ditempati oleh Anang Ma'ruf, sementara posisi Anang Ma'ruf yang tadinya sebagai libero atau sweeper kali ini ditempati oleh Bejo Sugiantoro. Inilah Anang Ma'ruf yang kali ini beroperasi sebagai bek sayap kiri. Kandas serangan dari Persebaya. Yosef Lemono, masih Yosef Lemono, Zhang Bobaken, Dodi Saitapi, tidak cermat umpan Dodi. Eri Irianto, Dodi Saitapi, Kamarudin Beta yang dituju, Sugiantoro lebih dekat pada bola tadi. Uston Nawawi berebut bola dengan Febriardi Bobihu, Carlos Gemilo sekarang. Umpan pada Eri Irianto ke Jackson Tiago, dihalau tadi oleh Andy Hendra Warman. Yosef Lemono, Kamarudin Betai, coba di marking secara ketat dia oleh Mursid Effendi. Masih Kamarudin Betai. Cukup lincah gerakan dari Kamarudin Betai dan dihalau tadi oleh Hartono. Datang membantu sekarang Patar Tambunan. Langsung lepaskan tendangan dan dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Agus Murad Alfarici. Agus Murad mitra olahraga adalah penjaga gawang yang baru saja direkrut dari BPD Jateng. Karena sebelumnya pelatih Rusdi Balwan, kita saksikan dalam tayangan lambat bagaimana Agus Murad menangkap bola tadi. Memiliki Aris Rinaldi, kemudian Basni Alwi dan Dedi Siswanto, 3 penjaga gawang yang semuanya kalah bersaing dengan Agus Murad sekarang ini. Andas tadi dipatahkan oleh Andy Hendra Warman. Yosef Lemano sekarang. Andy Hendra Warman yang membantu serangan. Kamarudin Betai dipotong tadi oleh Eri Irianto yang sampai saat ini kita belum melihat kelebihan Eri Irianto dengan tendangan cannonball-nya. Carlos Gemilo, Jackson Tiago, Hartono sekarang. Masih Hartono, Jackson yang dituju lebih dekat pada Andy Hendra Warman. Coba direbut oleh Jackson Tiago. Jackson memaksakan diri untuk melepaskan tendangan efek kaki kanan tadi mitra olahraga. Walaupun sebetulnya Reynold Peter sudah siap untuk menerima umpan tarik, kita saksikan dalam tayangan lambat. Reynold Peter sudah berada di depan gawang Persija Pusat. Kalau dia atau Jackson Tiago tadi melepaskan umpan tarik, mungkin kejadiannya akan lain. Hartono sekarang dari Persebaya. Carlos Gemilo, pemain berusia 29 tahun kelahiran Rio de Janeiro, Brasil. Uston Nawawi. Sliding tackle tadi dilakukan oleh Mulyanto Cieputra. Inilah Mulyanto yang harus menghindari lemparan krikil dari para supporter yang tidak bertanggung jawab mitra olahraga. Haji Santoso yang tidak diturunkan dalam pertandingan melawan Persija. Eri Irianto sekarang. Hartono, Carlos Gemilo, masih Carlos Gemilo. Terlalu lama Carlos, kembali kepada Hartono. Umpan tarik. Masih sulit bagi para pemain Persebaya mitra olahraga. Mursid Effendi sekarang. Carlos Gemilo. Reynold Peters yang dituju dibuang tadi oleh Luis Sinus.
Tendangan penjuru bagi Persebaya Surabaya. Ini adalah Luisimus yang membuang bola tadi. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Persebaya Surabaya dilakukan oleh Carlos Danilo. 5 pemain Persebaya berada di kotak penalti lawan. Justino tadi sempat mengontrol bola tetapi lepas dari kontrolnya, dan kembali sekarang Anang Maruf dari Persebaya. Umpan yang tidak cermat dari Anang Maruf cukup menarik mitra olahraga Antv. Pelatih Rusdi Bahalwan memasukkan Sugiantoro dan bukan Aji Santoso yang merupakan spesialis back sayap kiri dari Persebaya. Ketika Rusdi Bahalwan tadi menarik Kennedy yang cedera dan dia memasukkan Sugiantoro. Posisi back sayap kiri sekarang diisi oleh Anang Maruf. Seperti kita saksikan, Anang Maruf sekarang, Uston Nawawi, Eri Irianto, Carlos Danilo. Dipotong oleh Patar Tambunan. Dodi Said, tapi berbalik kali ini tekanan dari Persija. Kamarudin Betai yang dituju. Walaupun Kamarudin Betai mitra olahraga TV sudah agak kehilangan kecepatannya, tetapi tidak dengan kelincahannya yang masih tetap dimiliki. Eri Rianto sekarang. Reno Peters yang dituju. Carlos Danilo, sekarang kembali dari Persebaya. Masih Carlos Danilo. Uston Nawawi. Persebaya masih memborbardir lini pertahanan di Persija, tetapi bola tadi dibuang di olahraga oleh Mulyono Cieputra, bek kiri dari Persija Pusat. Uston Nawawi, Carlos Danilo, pengatur serangan dari Persebaya. Jackson yang dituju. Pelanggaran dilakukan oleh Jackson Tiago tadi, karena sebagaimana peraturan yang berlaku di olahraga, ketika kartu kuning diberikan oleh Mulyana Subandi kepada Jackson Tiago yang berusaha tadi berebut bola dengan tangannya mitra olahraga TV. Dan ini merupakan kartu kuning keempat dalam pertandingan ini. Kartu kuning keempat dan kartu kuning pertama bagi Persebaya, karena 3 kartu kuning sebelumnya diberikan semuanya untuk pemain dari kesebelasan Persija. Serangan dari Persebaya kembali. Hartono, tidak cermat umpan Hartono tadi. Carlos Danilo, kita saksikan bagaimana gempuran bertubi-tubi datang dari para pemain Persebaya. Carlos Danilo, Uston Nawawi yang dituju. Tendangan gawang saja mitra olahraga. Kedudukan masih 1-1. Sementara sekitar 30 menit pertandingan babak kedua berlangsung. Inilah Jackson Tiago, pemain berusia 28 tahun yang baru saja diganjar kartu kuning oleh wasit Mulyana Subandi karena dia dengan sengaja tadi membuat trik memegang bola dengan tangannya. Serangan dari Persija lewat Yosef Lemono. Tidak cermat umpan Yosef. Ada Sugiantoro. Uston Nawawi yang dituju. Reno Peter sekarang coba melewati Luisimus. Reno Peter pencetak 4 gol bagi Persebaya. Uston Nawawi dan masuk. Oh, belum olahraga TV. Hampir saja gol bunuh diri tadi terjadi, tetapi bola beruntung bagi Persija Pusat masih memantul di tiang dan bukan gol. Dalam tayangan lambat kita saksikan mitra olahraga bagaimana terjadinya satu kemelut tadi. 1-1 masih kedudukan. Bejo Sugiantoro, Eri Irianto,
Renal Peters yang dituju, dipotong oleh Patar Tambunan tadi, Andy Hendra Warman. Kamarudin Betai, sendirian dia berjuang di depan. Coba melewati Mursyid Effendi, pelanggaran dilakukan oleh Mursyid Effendi terhadap Kamarudin Betai. Inilah Mursyid Effendi, pemain berusia 24 tahun dengan tinggi 178 cm yang sudah memperkuat Persebaya sejak Liga Ganhil pertama. Tendangan bebas untuk Persija. Pelatih Rusdi Bahalwan dan asisten pelatih Subodro, mantan pemain Persebaya yang juga pemain nasional, lepaskan tendangan langsung tadi Mahruzar Nasution, tetapi arahnya masih belum tepat pada bidang sasaran. Inilah Mahruzar Nasution, pemain dari PSABI berusia 24 tahun, kehadirannya bersama Febriardi Bobihu dan juga 3 pemain asal Kamerun lebih membuat solid kerjasama dari Persija Pusat dan kualitas permainan dari tim Persija Pusat. Carlos Remelo yang dituju. Lemparan ke dalam untuk Persija Pusat. Ini adalah Yosep Lemono. Zhang Babuaken yang dituju, tapi pelanggaran tadi dilakukan oleh Justino terhadap Zhang Babuaken. Inilah Justino dan Zhang Babuaken mendapat instruksi untuk mengawal ketat striker jangkung dari Persija Pusat. Tendangan bebas dilakukan oleh Patar Tambunan. Zhang Babuaken yang dituju, ada Justino. Tidak cermat tadi Febriardi Bobihu dalam melakukan atau melepaskan umpan. Persebaya kali ini mencoba untuk membangun serangan. Eri Rianto langsung pada Jackson Tiago yang dituju. Carlos Remelo datang membantu. Masih Carlos, lepaskan tendangan langsung, masih di atas mistar gawang Zhang Mambalau. Tendangan kaki kiri dari Carlos Remelo. Dalam tayangan lama kita saksikan mitra olahraga, tendangan kaki kiri Carlos Remelo, nama lengkapnya Antonio Carlos Remelo Macedo, pemain Brasil berusia 29 tahun, masih sedikit di atas mistar gawang Zhang Mambalau. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1. Sementara sekitar 10 menit lagi pertandingan akan berakhir. Inilah para penonton yang mungkin lebih akrab Anda kenal dengan bonek, menaiki tembok atau pagar di Stadion Lebak Bulus. Mudah-mudahan kasus di Surabaya tidak terjadi mitra olahraga, di mana penonton bonek ini menjadi korban atas kenekatannya. Kita saksikan Eri Rianto nampaknya mengalami masalah dengan tangannya mitra olahraga. Tidak terlihat persis bagaimana kejadiannya sehingga tangan kiri dari Eri nampak kesakitan. Nampaknya tangan-tangan usil yang melakukan lemparan yang bahkan atau justru mengenai tangan dari Eri Irianto. Memang masih perlu pendidikan yang lebih intensif para oknum penonton ini mitra olahraga yang tangannya tidak mau diam. Sementara tendangan bebas untuk Persebaya, Eri Rianto langsung ke gawang, hampir saja menjebol gawang Zhang Mambalau. Tendangan kaki kanan keras yang dilepaskan oleh Eri Rianto. Dalam tayangan lambat kita saksikan mitra olahraga, harus berjuang keras Zhang Mambalau untuk memblok
tendangan dari Eri Irianto, tendangan penjuru bagi Persebaya sekarang akan dilakukan oleh Uston Nawawi, pemain belia yang belum genap berusia 19 tahun. Sementara terjadi pergantian pemain mitra olahraga. Nomor 18 ditarik keluar dan nomor 7 masuk. Nomor 7 adalah Safudin. Sedangkan nomor 18 mitra olahraga adalah Mulyanto Ciputra. Uston Nawawi, tendangan penjuru dari Persebaya lebih dekat pada penjaga gawang Zhang Mombalao yang pada sore hari ini bermain cukup gemilang mitra olahraga dengan mementahkan tendangan ataupun sundulan dari para pemain Persebaya beberapa kali tadi. Dalam tayangan amat kita saksikan. Dodi Saitapi dari Persija Pusat sekarang lakukan akselerasi. Joseph Lemono dipotong oleh Justino Pinheiro. Inilah Justino Pinheiro pencetak gol bagi Persebaya. Dan inilah Joseph Lemono, gelandang dari Persija Pusat asal Kamerun. Tendangan penjuru kali ini buat Persebaya, buat Persija Pusat mitra olahraga. Patar Tambunan akan melakukan tendangan penjuru. Satu upaya dilakukan oleh Zhang Boboken tadi belum berhasil. Pemain pengganti Safudin langsung ke depan. Penjaga gawang Agus Merot masih mengantisipasi umpan tadi dengan baik. Carlos Gemilo sekarang. Dalam tayangan lambat kita saksikan mitra olahraga di mana Agus Merot tadi mengantisipasi atau menangkal serangan dari Persija Pusat. Lemparan ke dalam untuk Persebaya. Jackson Tiago sekarang. Reynald Peters. Anang Maruf yang dituju tadi. Salah pengertian antara Anang Maruf dengan Eri Irianto, dua mantan pemain nasional. Mursid Effendi, Anang Maruf, Hartono sekarang yang beroperasi di tengah sekarang. Anang Maruf lagi, Carlos Gemilo. Uston Nawawi tadi yang dituju masuknya kepada Jackson Tiago. Kita saksikan pelanggaran, tetapi hanya tendangan gawang saja nampaknya untuk Persija Pusat mitra olahraga. Tinggal 4 menit lagi pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Kedudukan masih 1-1. Yang Mombalao yang tampil cukup gemilang dalam pertandingan menghadapi Persebaya. Joseph Lemono tadi. Patar Tambunan sekarang. Masih Patar Tambunan. Zhang Boboken yang dituju tetapi dihalau tadi oleh Mursid Effendi. Carlos Gemilo dari Persebaya. Masih Carlos Gemilo. Jackson Tiago, Carlos lagi, Uston Nawawi. Cukup bagus umpan-umpan pendek dari para pemain Persebaya, tetapi ketika mereka hendak memasuki kotak penalti, para pemain Persija Pusat masih mampu untuk membaca serangan para pemain Persebaya. Kembali Persebaya melakukan tekanan. Cukup berbahaya. Uston Nawawi melambat Uston dalam melakukan tendangan langsung atau memberikan umpan. Eri Irianto masih menyamping di sebelah kanan gawang Persija Pusat yang dikawal oleh Zhang Mombalao. Sementara nampaknya akan terjadi pergantian pemain mitra olahraga. Nah, nomor 7 adalah Reynald Peters, sementara nomor 10 mitra olahraga BB adalah Muhammad Abdul Kirom.
tayangan lambat kita saksikan upaya yang dilakukan oleh Ari Irianto untuk melakukan tendangan jarak jauh tadi. Sementara 29 bersiap Hipmi Mitra Olahraga. Nur Wisman Koto sudah bersiap. Nur Wisman Koto, pemainnya baru saja masuk tadi. Gagal serangan dari Persija Pusat. Hartono sekarang. Arlos Gemilo. Anang Maruf yang dituju lebih dekat pada Patar Tambunan. Wisman Koto tadi. Persebaya kali ini lewat Eri Irianto. Anang Maruf. Jackson Tiago yang dituju dikawal secara ketat oleh Mahrusar Nasution. Hartono. Abdul Kirom yang baru saja masuk tadi. Umpan tarik lebih dekat pada Zhang Mambalau Mitra Olahraga. Abdul Kirom yang menggantikan Reynold Peters. Tentu Anda masih ingat adalah pemain yang sempat menjadi berita karena dipukul oleh pemain Asyabat Salim Group ketika berlangsung turnamen Piala Pahlawan. Jamal Syah yang melakukan pemukulan ketika itu terhadap Abdul Kirom. Sementara serangan dari Persebaya Surabaya, Anang Maruf, Arlos Gemilo. Anang Maruf lagi yang dituju. Pelanggaran dilakukan oleh Anang Maruf tadi. Wasit Mulyana Siban di Mitra Olahraga. Kita saksikan dalam tayangan lambat bagaimana terjadinya pelanggaran. Sebetulnya Anang Maruf hanya mengikuti saja, dan justru salah pengertian tadi terjadi antara dua pemain Persija Pusat dan Mitra Olahraga. Bersamaan dengan itu berakhir sudah pertandingan babak kedua atau seluruh pertandingan antara kesebelasan Persija Pusat melawan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan kedudukan imbang 1-1. Gol Persebaya dicetak oleh Justino Penhiera, pemain asal Brasil pada menit ke-3.